Sering gak sih kamu ngerasain takdir Tuhan dan alam semesta tuh beda banget sama apa yang udah kita rencanain? Kayak abang-abang tampan satu ini yang baru berhasil dapat pekerjaan impiannya, tapi dalam sekejap semua itu runtuh. Takdir berkata lain, abang tampan itu ternyata mengidap penyakit kanker otak dan dia harus berjuang melawan penyakitnya di tengah-tengah puncak karirnya. Bahkan di saat itu, temen yang dia punya cuma seekor anjing jalanan yang juga nggak punya siapa-siapa. Dan dari pertemuan sederhana itulah hidup dia mulai berubah. Inilah kisah tentang pencapaian karir, kehilangan, dan harapan dalam film Caramelo. Abang-abang tampan satu ini namanya Pedro, diperanin sama Rafael Vitti. Kita panggil aja Bang Pedro. Dia tuh orang kampung yang kerja jadi koki di sebuah restoran yang cukup mewah. Tapi dia juga ngerangkap jadi asisten chef. Bang Pedro tuh sering banget jadi suruhannya chef di restoran tempat dia kerja. Kayak sekarang nih, dia lagi di pasar buat beli bahan-bahan masakan karena dia doang yang paling disuruh-suruh sama chef. Pas lagi di pasar buat beli daging, Bang Pedro nggak sengaja ngeliat ada anjing liar warna coklat keorenan yang nyelonong dan ngambil daging sosis. Tapi Bang Pedro bukannya ngomelin anjing itu, dia malah nyuruh anjing itu cepet-cepet pergi dari pasar. Anjingnya malah nurut sama Bang Pedro. Pas udah beli banyak bahan masakan dan pulang dari pasar, di mobil box Bang Pedro ternyata ada si anjing coklat keorenan itu. Lah, dia ngikut dong ternyata diam-diam. Pakai ngumpet-ngumpet segala lagi pas Bang Pedro nengok dan ngecek ke belakang. Bang Pedro tuh rajin banget, dia cuma koki dan asisten chef, tapi datang ke restoran selalu paling awal. Dia sengaja karena mau manfaatin waktu di awal itu buat nyoba-nyoba bikin makanan yang menurut dia enak dan bisa dijadiin menu di restoran itu. Kayak sekarang nih, Bang Pedro lagi coba bikin gorengan kayak combro gitu. Dia emang suka banget masak, namanya juga koki kan. Pas ada koki lain yang baru datang, Bang Pedro kasih coba gorengan itu ke dia. Koki cewek itu namanya Paula. Dan pas dikasih coba gorengan bikinan Bang Pedro, Paula bilang itu rasanya enak banget. Dia sampai ketagihan dan gak heran kalau Bang Pedro emang jago masak. Meu irmão, Fiz com as aparas da carne, é um teste, tá bom? isso aqui tá bom demais, nem parece que foi tu que fez. Pensando em mostrar pro Ivan. De repente ele bota no menu. Paula lumayan ngakak pas denger Bang Pedro mau ngajuin gorengan itu dijadiin menu. Karena ya mana ada menu gorengan di restoran mewah kan? Beberapa jam kemudian restoran udah mulai buka. Ini namanya Bu Marta. Dia pemilik restoran tempat kerjanya Bang Pedro. Bu Marta tuh orangnya tegas dan ketat banget kalau soal kerjaan di restoran. Bu Marta suka banget ngomel. Kayak sekarang nih, dia lagi omelin Chef Ivan, kepala chef di restoran dia. Bu Marta langsung ngomel-ngomel kalau ada keluhan dikit dari pelanggan. Dia langsung ngomelin Chef Ivan. Di situ pas lagi sibuk masak-masak, Bang Pedro ngerasa kepalanya tiba-tiba sakit. Kayak ada sesuatu yang ganjel gitu di dalam kepalanya. Dia ngerasain nyeri. Akhirnya Bang Pedro keluar dapur dulu sebentar buat hirup udara segar dan minum obat pereda nyeri biar kepalanya jadi lebih enteng. Pas mau balik lagi ke dalam dapur, tiba-tiba ada anjing coklat keorenan itu lagi yang nyelonong ikut masuk ke dalam dapur. Wah, bahaya nih, bisa-bisa tuh anjing bikin ribet. Dan bener aja, anjing itu diem-diem mulai nyolong bahan masakan di dapur. Bader banget emang nih. Abis itu, pas ada hidangan mahal dan nikmat mau diantar ke pelanggan, anjing itu tiba-tiba lari dan ngincer makanan yang udah jadi itu. Si anjing lari, dan pas udah deket dia lompat. Sampai akhirnya dia berhasil nyolong makanan mahal itu. Semua koki sama chef langsung pada shock sama anjing satu itu. Pas si anjing mau kabur dari dapur, semua koki sama chef langsung pada heboh. Bahkan saking geramnya, Chef Ivan sampai pengen kasih hukuman buat anjing itu. Tapi Bang Pedro langsung nahan Chef Ivan supaya nggak nyakitin si anjing. Você não vai machucar ele. Ele só tá com fome. Não se mete, moleque. Saat itu juga Bu Marta tiba-tiba datang dan bilang kalau Chef Ivan nggak perlu sampai seemosi itu sama anjing liar. Bahkan Bu Marta sampai ngomelin Chef Ivan. Gara-gara itu Chef Ivan jadi baper. Dia tiba-tiba bilang mau keluar dari restoran Bu Marta. Wah, jadi besar gini nih masalahnya. Karena Bang Pedro itu asisten chef, jadinya dia langsung ambil alih peran jadi chef saat itu juga. Dia langsung kasih perintah para koki buat masak menu apa aja. Semuanya langsung pada serius masak.
Karena hari itu kebetulan juga ada investor restoran yang mau menilai dan mengevaluasi menu restoran Bu Marta. Gak pakai banyak mikir, Bang Pedro coba bikin menu gorengan combro itu buat si investor. Bu Marta deg-degan banget sih, karena gorengan itu kan gorengan kampung, menu kelas bawah tapi disajiin di restoran mewah. Abis itu si investor juga pengen ketemu sama Bang Pedro buat tanya-tanya apa motivasinya bikin menu gorengan combro. Bang Pedro langsung jawab kalau di kampung ibunya suka masak gorengan itu dan dia ubah sedikit resepnya biar ada sentuhan modern. Si investor langsung cobain gorengan itu di depan Bang Pedro sama Bu Marta. Dia cicipin dengan penuh perasaan. Dari ekspresinya sih kayaknya suka ya. Bu Marta sama Bang Pedro deg-degan banget. Habis itu Bu Marta langsung umumin, kalau gorengan kampung itu resmi dijadiin menu karena si investor suka. A partir de hoje, tem coxinha no menu! Bang Pedro, Bu Marta, sama semua koki langsung senang. Saat itu juga Bu Marta langsung angkat Bang Pedro jadi kepala chef karena berhasil bikin inovasi buat menu restoran. Bu Marta senang dan Bang Pedro terharu sama pencapaiannya itu. Pas udah tengah malam dan mau pulang, Bang Pedro ngeliat si anjing coklat keorenan itu ternyata nungguin dia di luar. Bang Pedro langsung kasih makanan buat anjing itu. Kayaknya mulai punya chemistry nih mereka berdua. Pas udah sampai kosan, Bang Pedro langsung kabarin dan pamer ke ibunya kalau dia udah jadi kepala chef sekarang. Ibunya bangga banget dan gak sabar nungguin Bang Pedro buat mampir ke rumah di kampung. Malam itu sebelum tidur, Bang Pedro ngedenger ada anjing ngegonggong, berisik banget. Pas dicek keluar, ternyata itu si anjing coklat keorenan lagi. Bang Pedro langsung puyeng banget dah, itu anjing kenapa ngikutin dia sampai kosan sih? Mau nggak mau akhirnya Bang Pedro bawa anjing itu ke dalam kosan. Dia pasrah dah tuh sama tuh hewan. Tapi Bang Pedro juga langsung ngerawat anjing itu. Dia mandiin, dia bersihin, dia juga kasih kain buat tempat tidur si anjing itu. Sampai akhirnya Bang Pedro bisa berdamai dan tidur bareng anjing itu. Jadi pelihara hewan dadakan banget nih Bang Pedro. Besoknya Bang Pedro mampir ke tempat penampungan hewan liar buat kasih anjing itu ke tempat penampungan. Bang Pedro ngerasa nggak bisa ngerawat terus-terusan anjing itu. Dan di situ juga pertama kalinya Bang Pedro kenalan sama Camila, cewek cantik yang suka banget sama anjing. Bang Pedro kayaknya naksir pandangan pertama tuh sama Camila. Tapi pas lagi ngobrol di situ, tiba-tiba kepala Bang Pedro sakit lagi. Bang Pedro langsung kayak pengen pingsan rasanya. Pas duduk sebentar, Camila nyaranin Bang Pedro buat ke dokter biar tahu sakit apa. Karena anjing biasanya bisa ngerasain sesuatu nggak biasa yang belum diketahuin manusia. Jadinya habis dari situ, Bang Pedro langsung ke rumah sakit buat ngelakuin MRI. Ngecek di dalam kepalanya ada sesuatu yang janggal apa kagak. Pas konsultasi sama dokter, Bang Pedro dikasih tahu kalau dia mengidap penyakit tumor otak di kepalanya. Tumor itu udah jadi kanker dan peluang sembuhnya kecil banget. Então essa imagem sugere tumor cerebral. Câncer. Ngedengar penyakit itu, Bang Pedro langsung gelisah dan lemes badannya. Dia shock banget kalau dia bisa punya penyakit itu di tubuhnya. Gara-gara tahu lagi sakit parah, Bang Pedro jadi nggak fokus tuh kerjanya. Dia kasihan banget dah. Baru juga naik jabatan jadi kepala chef kan, malah kena penyakit parah dong. Bahkan Bu Marta sampai ngomel karena ngeliat Bang Pedro banyak salah dan kurang fokus di dalam dapur restoran. Kasian banget sih Bang Pedro, apalagi Bu Marta bilang kalau dia butuh menu baru dari Bang Pedro dalam waktu 2 minggu ke depan. Pulang kerja hari itu, Bang Pedro stres banget. Dia nggak punya teman buat cerita soal penyakitnya. Yang dia punya cuma si anjing coklat keorenan. Bang Pedro jadi curhat deh ke anjing itu. Bang Pedro bahkan gak jadi nitipin anjing itu ke tempat penampungan. Jadinya dia mau pelihara dan ditemenin sama anjing itu. Pas lagi mandiin anjing itu, Bang Pedro mikirin nama yang cocok buat si anjing. Dan tiba-tiba tercetuslah nama Caramelo buat anjing itu karena warnanya yang mirip kayak karamel. Que nome a gente dá pra cachorro caramelo? Hari itu pertama kalinya Bang Pedro ngejalanin kemoterapi sebagai upaya medis biar tumor otaknya bisa mengecil dan punya harapan hidup lebih panjang. Bang Pedro kelihatan lemes dan pasrah banget. Dia kemoterapi sendirian, nggak ada support system yang temenin. Jadinya dia sok kenal sok akrab aja deh sama pasien kemoterapi lainnya. Pas pulang dari rumah sakit, Bang Pedro muntah-muntah karena efek dari obat kemo. Dia ngerasa penderitaannya sejak hari itu dimulai. Semuanya ke depannya bakal berbeda dan gak akan sama lagi.
Biar nggak terlalu kecapean ngerawat Caramelo, Bang Pedro ngedaftarin Caramelo ke sekolah anjing di tempat penampungan itu. Wah, kayaknya mulai sayang banget nih sama Caramelo. Hari-hari setelah itu, Bang Pedro jadi bisa kerja lebih fokus. Dia mulai bikin menu baru dan bisa bikin investor restoran suka sama masakannya. Bukan cuma itu, Bang Pedro juga rutin berobat ke rumah sakit biar bisa punya umur yang lebih panjang. Suatu hari, Bang Pedro mampir ke kampung, ke rumah ibunya. Dia juga ajak Caramelo, anjingnya yang sekarang makin gak bisa diatur. Dia baru ketemu ibunya Bang Pedro aja udah caper gitu tuh. Tapi pas lagi makan dan ngobrol sama ibunya, Bang Pedro ngerasa tertekan banget. Dia sebenarnya pengen cerita soal penyakitnya, tapi dia nggak tega kalau nanti ibunya jadi sedih dan kepikiran. Jadinya dia pendem aja deh semua dan bilang cuma lagi stres soal kerjaan. Bang Pedro lebih milih buat manfaatin waktu bahagia sama ibunya. Dia mau buat ibunya selalu bahagia. Bang Pedro sayang banget sama ibunya. Dan lagi-lagi yang bisa Bang Pedro lakuin cuma curhat sama Caramelo. Alguma hora eu vou contar pra ela, cara. É que minha mãe, ela é uma pessoa feliz. E eu não quero acabar com isso. Dan hari-hari setelah itu, Bang Pedro makin bahagia bisa punya Caramelo. Dia sering mampir ke sekolah anjingnya itu. Hari itu di sekolah anjingnya, Bang Pedro tiba-tiba kepikiran pengen ngajak Camila buat makan di restorannya. Karena Bang Pedro mau pamer menu baru buatan dia. Dan untungnya, Camila mau-mau aja tuh diajak makan malam di restoran tempat kerjanya Bang Pedro. Malamnya, Bang Pedro langsung semangat kerja. Dia jadi chef yang pinter banget bisa semangatin para kokinya. Dia bener-bener serius di dapur restoran. Bu Marta juga seneng karena banyak pelanggan restoran yang muji-muji hidangan pembuka bikinan Bang Pedro. Keren banget emang nih Bang Pedro. Sampai akhirnya, tiba momen di malam itu, Bang Pedro ngelayanin dan sajiin makanan buat Camila dan teman akrabnya. Bang Pedro sama Camila kelihatan kayak mesem-mesem gitu. Bahkan sempat kelihatan salah tingkah juga. Kayaknya udah sama-sama naksir tuh mereka berdua. Tapi tiba-tiba pas lagi masak makanan selanjutnya, rambut Bang Pedro ketahuan rontok di meja dapur. Dan itu bikin Bang Pedro shock, karena ternyata efek kemoterapinya makin berasa. Rambutnya udah mulai rontok. Bukan cuma itu, Bang Pedro juga dapat komplain dari pelanggan karena ada saus kecap yang terlalu asin. Bu Marta jadi mulai kecewa sama Bang Pedro karena komplain itu lumayan fatal. Pas kokinya cobain itu, ternyata emang beneran terlalu asin. Si koki ngerasa saus kecapnya keasinan. Tapi pas Bang Pedro cobain, dia nggak ngerasa saus kecap itu asin sama sekali. Dia ngerasanya enak-enak aja. Saat itu juga Bang Pedro langsung panik dan lemes. Dia ngerasa ada yang bermasalah nih sama indera perasa di lidahnya. Kayak nggak bisa ngerasain apa yang orang lain rasain gitu. Sampai akhirnya Bang Pedro pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Kasian banget gak sih Bang Pedro? Pas habis dari rumah sakit, Bang Pedro ngeliat ada Camila yang udah nungguin dia. Ternyata Camila pura-pura jadi keluarga deketnya Bang Pedro dan jadinya tahu soal penyakit Bang Pedro. Pedro, eu já sei do câncer. Dan sejak saat itu, Camila jadi khawatir banget sama Bang Pedro. Abis itu Bang Pedro langsung cerita, kata dokter pengobatan kemoterapinya gagal. Tumornya makin tumbuh. Dan Bang Pedro bakal coba ngelakuin operasi di otaknya. Dengar itu, Camila langsung peluk Bang Pedro karena ngerasa sedih banget. Bang Pedro juga nggak bisa menahan tangisnya. Besoknya salah satu koki Bang Pedro bilang kalau Bu Marta udah rekrut orang baru buat jadi chef. Tapi mereka semua pada berharap Bang Pedro bisa kerja lagi di restoran. Dengar itu, Bang Pedro cuma bisa pasrah. Dia mau bilang apa coba sama teman-teman kerjanya dan Bu Marta. Yang Bang Pedro lakuin buat hari-harinya cuma pengen support sistem dari orang-orang yang juga pengidap kanker. Dia pengen coba bahagia aja dan gak fokus ke penyakitnya terus. Bukan cuma itu, Bang Pedro juga ngehabisin waktu sama Camila. Dia pengen ngerasain lebih deket sama Camila dan juga Caramelo. Bahkan Bang Pedro minta tolong ke Camila buat botakin rambutnya. Karena Bang Pedro gak mau ngeliat rambutnya rontok-rontok lagi. Sebagai orang yang baru dekat, Camila siap buat selalu support. Sampai akhirnya, Bang Pedro gak tahan buat makin nempel sama Camila. Langsung nyosor aja tuh Bang Pedro ngeliat kecantikan Camila. Besoknya Bang Pedro mampir lagi ke rumah ibunya buat kasih kabar kalau dia punya penyakit kanker dan umurnya nggak sebentar lagi. Pas ngeliat Bang Pedro kayak begitu, ibunya langsung sedih dan peluk Bang Pedro. Dia mau kuatin Bang Pedro.
Abis itu Bang Pedro langsung minta saran ibunya gimana kalau dia buka bisnis food truck buat jual gorengan combro kampung bikinannya itu. Si ibu langsung setuju. Nggak cuma itu, Bang Pedro juga dapat bantuan dari Paula, si kokinya itu. Paula mau bantu bersih-bersih dan renovasi food truck rongsokan punya Bang Pedro. Langsung aja mereka eksekusi supaya food trucknya jadi kelihatan menarik dan bisa memikat pelanggan di jalanan. Gak pakai lama, beberapa hari kemudian, food truck itu udah jadi dan Bang Pedro pede buat buka bisnisnya itu di depan ibunya, Camilla, Paula, dan orang terdekat. Dan gak butuh waktu lama, malamnya food truck Bang Pedro itu langsung rame dikerumunin pembeli-pembeli pertama. Gorengan combro Bang Pedro itu banyak disukain orang-orang. Bahkan Bu Marta ikut beli dan bilang mau jadi investornya. Precisando investidora, me liga. Keren banget gak sih Bang Pedro? Tapi suatu malam pas lagi berduaan doang sama Caramelo di food truck, Bang Pedro tiba-tiba kumat lagi. Dia ngerasa nyeri banget di kepalanya. Bahkan kali ini saking nyerinya Bang Pedro sampai pingsan di tempat. Caramelo coba narik-narik buat keluarin Bang Pedro dari food truck yang udah mulai kebakaran itu. Tapi Caramelo nggak kuat. Jadinya Caramelo samperin Camilla sama ibunya Bang Pedro buat kasih tahu kalau lagi terjadi sesuatu sama Bang Pedro di food truck. Gak pakai lama, Bang Pedro langsung dibawa ke rumah sakit karena keadaannya waktu itu lagi pingsan. Pas udah sadar, dokter bilang kalau Bang Pedro bakal operasi otak sebentar lagi. Ngedengar itu, Bang Pedro langsung takut, tapi dia tetap bakal jalanin operasinya. Bang Pedro bilang kalau dia mau ketemu Caramelo dan bilang terima kasih karena udah bantu selamatin nyawanya. Preciso ver o Caramelo. Preciso agradecer a ele. Akhirnya beberapa menit sebelum ngelakuin operasi, Bang Pedro bisa ketemu sama Caramelo. Dia langsung seneng banget, dia terharu dan pengen ngucapin terima kasih. Dia peluk Caramelo seerat-eratnya, dia juga peluk ibunya dan Camilla. Dia sayang semua orang-orang terdekatnya. Gak lama kemudian, Bang Pedro mulai ngejalanin operasi di otaknya. Dalam hati dia berdoa, semoga keajaiban datang dan masih bisa sembuh. Beberapa bulan kemudian, Bang Pedro benar-benar dinyatakan udah sembuh. Dia sekarang bebas dari penyakit kankernya. Dia juga lebih dekat dan bahagia sama Camilla dan Caramelo. Dan gak lama kemudian, Bang Pedro sama Camilla resmi menikah dan punya anak. Mereka kelihatan jadi pasangan suami istri yang serasi dan bahagia. Hubungan keduanya makin mesra sampai punya keluarga kecil yang bahagia. Mereka sama-sama bersyukur bisa dipertemukan satu sama lain. Film Caramelo mengingatkan kita sesuatu yang jauh lebih dalam, bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang kita capai, tapi juga tentang siapa yang berjalan bersama kamu saat segala sesuatunya runtuh. Bang Pedro bukan hanya seorang chef yang ingin sukses, dia adalah manusia yang kehilangan arah, lalu menemukan kembali tujuan hidupnya melalui persahabatan dengan seekor anjing. Kalau kamu pernah merasa hidup kamu runtuh atau merasa sendirian, coba ingat ini, keajaiban itu sering datang tanpa peringatan. Gimana nih pendapat kamu tentang film Caramelo? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.